Assalamualaikum. Selamat datang di Lintasan Misteri, tempat di mana setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak yang tertinggal di antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Di sini, setiap desiran angin bisa menyimpan rahasia. Setiap langkah mungkin saja membawa kita pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan nalar. Siapkan hati, tenangkan nafas, dan biarkan malam memandu imajinasi Anda menyusuri kisah-kisah yang tak berujung. Karena malam ini kita akan menelusuri satu aliran yang tak biasa. Sebuah sungai terpencil yang konon menyimpan ritual gaib, suara aneh di tengah malam, dan rahasia gelap yang akhirnya terbongkar. Kabut pagi di dusun Jeruk Asem selalu turun lebih tebal dari desa-desa lain di sekitarnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat oleh mata manusia. Pohon-pohon pisang menunduk berat menahan embun, dan di kejauhan suara burung rawa terdengar serak seperti memanggil dari balik kabut. Di sanalah hidup seorang lelaki bernama Raffi, petani karet sekaligus penjala ikan yang tinggal bersama istrinya Sania di rumah panggung kayu di tepi sungai. Hidup mereka sederhana, tenang, tapi hari itu langit tampak lain. Kelabu yang menggantung terlalu rendah seolah menekan napas siapapun yang memandangnya. Sania menyiapkan bekal nasi bungkus berisi tempe goreng dan sambal terasi, lalu berpesan pelan tanpa berani menatap suaminya. "Jangan jauh-jauh, Rap, sungai lagi berat dari kemarin." Kata berat di dusun itu bukan tentang arus atau cuaca, melainkan pertanda bahwa sungai sedang menyimpan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Raffi hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan peringatan semacam itu. Sungai adalah bagian dari hidupnya, tempat ia mencari rezeki sekaligus tempat ia belajar diam pada alam. Dengan membawa jala dan bubu, ia menuruni jalan setapak melewati rumpun bambu yang meliuk diterpa angin hingga sampai di tepian air yang berwarna coklat tua. Biasanya, suara sungai mengalir deras memantul ke tebing batu, menciptakan gemericik yang menenangkan. Tapi pagi itu, tak ada suara. Air mengalir tanpa bunyi, seakan menahan napasnya sendiri. Raffi menatap permukaan air yang tak bergelombang, lalu menurunkan rakit kecil dari batang bambu yang biasa ia gunakan. Setiap hentakan dayung menimbulkan riak kecil, namun cepat lenyap di telan arus yang terasa lambat, terlalu lambat. Ia menancapkan satu bubu di lubang arus yang dalam, lalu hendak berbalik arah. Tapi langkahnya terhenti. Di depan, di balik belokan yang telah ia kenal sejak kecil, tiba-tiba muncul percabangan sungai baru. Jalur itu ke arah kiri,
Airnya jauh lebih jernih, berwarna kehijauan seperti kaca, dan dipenuhi tumbuhan air yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Padahal selama tahun-tahun ia tahu hanya ada satu aliran lurus ke selatan. Raffi berdiri lama di atas rakitnya, menatap ke kiri dengan alis berkerut. Rasa penasaran mengalahkan nalar. Ia mendayung pelan ke arah cabang itu. Di sana, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, heningnya seperti ruang tanpa suara. Pohon-pohon tinggi di tepi sungai saling menunduk membentuk atap alami, dan di bawahnya air berkilau lembut memantulkan cahaya pucat langit mendung. Raffi menatap sekeliling, lalu matanya tertuju pada sesuatu di pinggiran. Sehelai selendang batik tua tergantung di ranting kecil, ujungnya masih basah dan meneteskan air kecoklatan. Ia menepi, memungutnya. Kain itu berat, seolah menampung udara dingin dari dasar air. Siapa yang buang kain di tempat begini? Gumamnya. Tepat saat itu, dari balik semak terdengar tawa kecil, pelan, seperti suara anak perempuan menahan napas. Raffi menoleh cepat. "Halo, ada orang!" panggilnya. Tak ada jawaban, tapi angin tiba-tiba berhenti dan arus yang tadinya tenang kini bergolak ringan di sekitar kakinya. Ia menatap ke belakang, ke arah tempat ia masuk tadi, tapi jalur sungai itu hilang. Tak ada percabangan, tak ada arus ke kanan, hanya dinding akar pohon dan semak yang merapat menutup jalan. Raffi membeku, tubuhnya terasa berat, dan dalam keheningan itu, ia sadar satu hal. Ia tidak tahu lagi di mana ia berada. Langkah Raffi terasa semakin berat ketika kakinya menjejak lumpur di tepian aliran itu. Udara di sekitarnya mulai berubah dingin dan berbau tanah lembab yang asing. Tak ada suara jangkrik, tak ada nyanyian burung, bahkan angin pun seolah lenyap. Hanya gemericik air yang perlahan terdengar seperti bisikan samar dari dalam bumi. Ia terus berjalan, mencari celah untuk kembali, tapi setiap kali menoleh ke belakang, jalur yang barusan ia lewati sudah berubah. Akar-akar menjuntai dari batang pohon seolah hidup, merapat menutup jalan. Raffi mulai gelisah, dadanya berdebar, tapi rasa penasaran mendorong langkahnya maju. Hingga dari balik kabut yang menggantung rendah, tampak cahaya redup berwarna kekuningan. Ia menyibak semak dan menatap tak percaya. Di depannya membentang sebuah kampung kecil. Rumah-rumah panggung dari papan kayu berjajar rapih di tepi sungai. Dengan bendera-bendera kecil merah putih terpasang di setiap halaman, berkibar pelan meski udara begitu tenang. Kampung itu tampak bersih dan tertata, namun sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang berpenghuni. Raffi berdiri di dermaga kecil dari batang kelapa yang disusun melintang, menatap ke arah rumah pertama di tepi air. Lalu dari kejauhan terdengar suara seseorang, berat tapi lembut. "Mas Raffi, ayo masuk. Mbok Raras udah siapin makan dari tadi." Raffi tertegun. Bagaimana orang itu tahu namanya? Seorang lelaki tua mendekat, mengenakan sarung hitam dan baju putih panjang. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Ia tersenyum, lalu menepuk bahu Raffi pelan.
Sudah lama kami nunggu, katanya. Tak sempat Raffi menjawab, dua anak kecil datang berlari. Wajahnya bersih tapi pandangannya kosong. "Cepat Mas, lapar ya? Di rumah ada pepes lele, enak loh," kata anak laki-laki itu riang sambil menarik tangannya. Raffi menurut, setengah sadar. Dibawa ke rumah panggung yang lantainya berderit lembut saat diinjak. Di dalamnya, seorang perempuan tua berkerudung lusuh menyambutnya dengan senyum tipis. "Duduk, Mas. Capek pasti. Sania baik-baik aja kan?" Suara lembut itu membuat Raffi menggigil. Istrinya disebut, namanya diucapkan tepat tanpa pernah mereka kenal. Ia hendak bertanya dari mana perempuan itu tahu, tapi sebelum sempat berbicara, aroma makanan hangat memenuhi ruangan. Di atas meja kayu tersaji nasi putih di atas daun pisang, pepes lele yang masih mengepul, dan sambal tomat segar. Raffi menelan ludah, lapar mengalahkan rasa takut. Ia makan perlahan, tapi di tengah suapan ketiga, perasaannya mulai aneh. Rasa lele itu berbeda, gurih, lembut, tapi ada sesuatu yang menempel di lidahnya seperti logam tipis. Ia berhenti, menatap nasi yang tampak sedikit kemerahan di bawah cahaya lampu minyak. Namun ketika ia menoleh, Mbok Rara sudah tidak ada di tempat duduknya. Suara tawa anak-anak terdengar dari luar, bercampur dengan bunyi seperti alat musik dari kejauhan. Gamelan kecil mungkin, tapi nadanya tidak lengkap, seperti dimainkan dari dalam air. Nada-nada itu naik turun, pelan, tapi mengguncang dada. Raffi melangkah ke jendela. Dari celah kayu, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya kedinginan. Orang-orang duduk di beranda rumah, masing-masing menatap lurus ke arah sungai. Tak bergerak, tak bicara, wajah mereka diterpa cahaya kuning pucat yang tidak datang dari mana-mana. Lalu angin datang dari arah air, membawa bisikan yang entah dari siapa. "Mas, jangan pulang dulu." Suara itu lembut, tapi dingin, menyusup ke tulang belakangnya seperti tangan yang meraba dari balik kabut. Raffi menutup mata, tubuhnya bergemetar, dan dalam hatinya ia tahu, apapun tempat ini, kampung ini bukan untuk manusia biasa. Kabut di kampung Tirtalayang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi datang dengan warna langit yang sama, abu-abu keperakan seperti fajar yang tidak mau lahir. Air sungai di tepi kampung mengalir pelan, tapi di permukaannya sesekali muncul lingkaran kecil seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Raffi duduk di beranda rumah panggung yang ia tumpangi sejak semalam, menatap permukaan air yang tenang namun terasa hidup. Di dalam rumah, Mbok Raras terdengar menumbuk sesuatu di lesung kecil, sementara suara gamelan lirih datang dari kejauhan. Pelan, berulang, seperti lagu yang tidak pernah selesai. Udara di kampung itu berbau wangi kenanga dan tanah basah, aroma yang menenangkan sekaligus menyesakkan dada. Ketika matahari belum juga muncul, seorang lelaki tua berjalan perlahan menuju rumah itu. Tubuhnya tegap meski rambutnya seluruhnya putih. Ia membawa tongkat kayu bengkok di ujungnya dan berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Mas Raffi, ikut saya sebentar. Ada yang perlu panjenengan lihat." Tanpa bertanya, Raffi mengikuti langkahnya. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Leman.
Mereka berjalan menyusuri jalan kecil di antara rumah-rumah panggung yang sunyi. Tak ada satupun penduduk terlihat pagi itu. Hanya suara langkah mereka berdua di atas tanah lembab. Setiap kali angin bertiup, dedaunan bergerak seperti berbisik pelan, tapi arah suaranya tak jelas. Seolah ada banyak suara berbicara bersamaan, tapi tak satu pun bisa dimengerti. Mereka tiba di ujung kampung, di depan pohon besar yang batangnya begitu lebar hingga 2 orang dewasa tak akan mampu memeluknya. Akar-akarnya menonjol dari tanah seperti urat tubuh yang menggeliat, dan di sela-selanya tumbuh bunga kecil berwarna ungu pucat. "Duduklah di sini," kata Mbah Leman sambil menunjuk pada akar yang datar seperti kursi batu. "Pejamkan mata, Mas. Jangan takut. Cuma dengarkan. Dan ingat, kenapa panjenengan menyusuri sungai hari itu?" Raffi menuruti, dan dalam sekejap dunia di sekelilingnya terasa menjauh. Suara air lenyap, suara angin pun hilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri, berdentum pelan di telinganya. Lalu perlahan sesuatu muncul di benaknya. Wajah Sania yang menatapnya pagi itu penuh khawatir. Rumah kayu mereka, jala yang tergantung di dinding, dan dirinya sendiri yang berdiri di tepian sungai dengan bubu di tangan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa yang selama ini ia sembunyikan di dada. Lelah, jenuh, dan keinginan aneh untuk berjalan saja, pergi kemanapun tanpa tujuan, seolah ada yang memanggil dari ujung air. Air matanya menetes tanpa disadari. Mbah Leman yang duduk di seberang hanya berbisik, "Sungai tak akan memanggil orang yang masih tahu arah hidupnya. Hanya mereka yang kehilangan jalan yang akan mendengar suaranya." Kata-kata itu menembus kesadarannya, seperti tamparan halus yang membuat hatinya sesak. Raffi baru menyadari, mungkin ia memang tidak datang ke sungai untuk mencari ikan, tapi untuk mencari alasan agar tetap hidup. Ketika ia membuka mata, kabut di sekeliling tampak lebih tebal dari sebelumnya. Pohon-pohon bergetar pelan dan udara berbau garam. Waktu seakan berhenti. Tak ada burung, tak ada angin, hanya hening yang menelan semua bunyi. Mbah Leman menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Yang datang tanpa arah akan selalu tersesat di 2 dunia. Tapi kalau sudah tahu alasannya, ia bisa pulang." Raffi menunduk, menatap tanah lembab di bawah kakinya. Di sana, di sela akar besar itu, ia melihat sesuatu berkilau. Sepotong kecil gelang dari akar kering, melingkar seperti bekas simpul lama. Ia hendak mengambilnya, tapi Mbah Leman menahan tangan. "Belum waktunya," ujarnya datar. "Masih ada yang harus panjenengan temui sebelum bisa pulang." Kata-kata itu menggantung lama di udara, dan di kejauhan dari arah sungai terdengar seluring. Satu nada panjang, lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sore itu, langit tirta layang berwarna tembaga. Matahari seolah enggan turun sepenuhnya, dan kabut belum juga beranjak dari pucuk bambu. Di beranda rumah Mbok Raras,
Raffi duduk termenung dengan mata kosong, sementara tangan tuanya menggenggam erat sehelai daun keladi yang ia petik dari ladang tadi pagi. Udara di sekitarnya begitu diam, hanya terdengar desah nafasnya sendiri dan gemerisik halus dari arah sungai yang mengalir lamban. Mbok Raras datang membawa buntelan kain putih kecil, berisi segenggam garam dan sepotong ikan asin. Ia menyerahkannya perlahan sambil berkata lembut, "Ini untuk pengikat badanmu, agar langkahmu tak hilang di jalan pulang." Raffi menerima, tapi hatinya berat. Ia tahu waktunya di kampung ini sudah terlalu lama, dan setiap malam yang dilalui terasa semakin asing. Saat matahari hampir tenggelam, Mbah Leman datang menghampiri. "Sudah saatnya, Mas. Sungai tak akan menunggu terlalu lama," katanya. Raffi berdiri, menatap jalan setapak yang menuju ke tepian air. Tidak ada penduduk yang keluar rumah. Semua pintu tertutup rapat, seolah mereka tahu seseorang akan pergi dan kepergian itu tak boleh dilihat. Di tepi sungai, sebuah rakit bambu kecil telah siap, terapung diam di atas air yang tak beriak. Raffi menoleh ke belakang sekali lagi, melihat sosok Mbok Raras berdiri di ambang pintu dengan pelita kecil di tangan. "Jangan lupa rasa," katanya sebelum pintu itu perlahan tertutup. Suara kayu yang terdengar seperti desahan panjang yang menelan udara. Raffi naik ke rakit, buntelan kecil di tangannya terasa hangat meskipun udara di sekitarnya begitu dingin. Ia duduk di tengah, mendekap lutut, membiarkan arus membawa tubuhnya perlahan ke arah kabut. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara air, hanya hening yang pekat. Hingga tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara seruling. Satu nada panjang, datar, dan sedih. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu sebuah suara kecil menyusul, lembut dan bening seperti suara anak-anak. "Mas, aku belum boleh pulang." Raffi membeku. Dari ujung rakit tampak sosok anak kecil duduk bersila, mengenakan baju lurik usang. Rambutnya berantakan, matanya besar memantulkan cahaya air. "Namaku Ken," katanya tanpa menatap. "Aku yang bantu Mas waktu rakitnya mau tenggelam dulu." Raffi menatapnya lama. "Kamu dari kampung itu?" Anak itu mengangguk pelan. "Aku belum bisa pulang. Gelang ini yang menahan." Ia mengangkat tangan kecilnya, menunjukkan pergelangan yang dililit akar kering membentuk simpul. "Mbok Raras kasih ini biar aku nggak hilang, tapi sekarang aku malah nggak bisa pergi." Hening merayap di antara mereka. Angin berhenti lagi. Raffi meraba kantong bajunya, dan entah bagaimana ia menemukan gelang serupa di sana. Akar kecil kering melingkar, ujungnya masih lembab seperti baru diambil dari air. Ia mengangkatnya, memandangi benda itu lama, lalu berkata pelan, "Kalau ini pengikatmu, semoga ini juga jadi jalan pulangmu." Dengan tangan gemetar, ia melempar gelang itu ke air. Gelang itu mengapung sebentar, berputar kecil, lalu disedot pusaran yang tiba-tiba muncul tanpa suara. Air beriak halus, dan dari dalamnya keluar gelembung-gelembung kecil yang pecah satu persatu mengeluarkan aroma garam tipis. Ken menatapnya. Wajahnya perlahan memudar, senyumnya lembut,
dan matanya kini tidak lagi merah. "Makasih, Mas. Aku mau pulang," ucapnya pelan. Tubuhnya semakin samar seperti kabut yang ditiup angin. Hanya suara seruling yang tersisa, naik turun mengiringi lenyapnya sosok itu di udara. Raffi memejamkan mata. Dadanya terasa hangat, tapi berat sekaligus kosong. Angin berhembus lagi. Kabut mulai menipis. Sungai di sekitarnya berubah warna menjadi coklat tua, kembali seperti semula. Sejak hari itu, sungai di belakang rumah Raffi tak pernah lagi berubah arah. Tak ada lagi cabang ke kiri, tak ada kabut yang turun terlalu rendah, dan tak pernah terdengar lagi suara seruling di tengah malam. Airnya mengalir seperti biasa, membawa dedauan kering dan pantulan langit sore yang memudar. Dusun Jeruk Asem pun kembali hidup seperti semula. Tapi bagi Raffi dan Sania, ada sesuatu yang hilang dari kesunyian hari-hari mereka. Keheningan yang dulu terasa damai, kini kadang terasa terlalu panjang, seperti menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Raffi jarang bicara sejak ia pulang. Tatapannya kerap kosong menembus pepohonan di tepi air, seolah masih mencari sesuatu di balik alirannya. Sania tahu, suaminya belum benar-benar pulang seluruhnya. Malam-malam pertama setelah kejadian itu, kadang terdengar langkah kaki pelan di depan rumah, atau suara percikan air kecil di bawah tangga bambu. Pernah suatu malam, ketika angin selatan berembus dingin, Sania terbangun oleh suara lirih di luar jendela. Alunan seruling yang hanya terdengar satu kali, lalu hilang. Pagi harinya, di tanah yang basah oleh embun, ia melihat jejak kaki kecil tanpa alas kaki. Satu di kanan agak bengkok, satu di kiri lurus sempurna. Jejak itu terberhenti tepat di depan tangga rumah, lalu lenyap. Ia menatapnya lama, tak berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Raffi kedatangan seorang tamu. Laki tua berperawakan kurus tapi tegap, membawa tas kulit lusuh dan gulungan peta besar di tangannya. "Nama saya Yasin," katanya sopan, "peneliti jalur sungai kuno dan kampung-kampung hilang." Ia membuka petanya di atas tikar, menunjukkan goresan tinta hitam yang rumit. Di ujung garis aliran sungai terdapat tulisan kecil, "Tirta Layang." "Saya dengar Mas Raffi pernah hilang 3 hari di sungai Inu dan menemukan sesuatu yang tak tercatat di peta." Raffi terdiam lama. Tatapannya menembus peta itu, tapi matanya bukan melihat kertas, melainkan bayangan yang hanya ia tahu. Ia akhirnya berkata pelan, "Saya cuma nyasar, Pak. Tapi ada tempat yang bukan untuk ditemukan, dan bukan juga untuk dijelaskan." Yasin tersenyum samar, menggulung kembali petanya. "Mungkin saya salah tempat," katanya. Raffi menatap sungai di kejauhan yang tampak berkilau di bawah matahari sore. Sungai tak pernah salah arah. "Cuma kadang yang datang belum waktunya," ujarnya. Yasin menatapnya sejenak, lalu menunduk hormat dan melangkah pergi tanpa banyak kata. Sejak pertemuan itu, Raffi lebih banyak duduk di beranda menatap sungai dengan tatapan tenang. Ia tak lagi mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Di tangannya, kadang ia memegang sepotong kayu kecil, bekas rakit lama, dan mengusapnya perlahan, seperti sedang menyapa sesuatu yang jauh. Sania tahu, suaminya sudah menemukan kedamaian dalam diamnya sendiri. Dan sungai itu, entah bagaimana, kini terasa lebih ringan, lebih hidup, seperti sudah melepaskan sesuatu yang dulu menahannya. Malam terakhir musim kemarau, ketika angin membawa aroma getah karet dan bunga pisang, Raffi duduk sendirian di tangga rumah panggungnya. Bulan tampak bulat di atas air, dan suara serangga malam bergema lembut di kejauhan. Di antara semua itu, samar, sangat samar, terdengar satu alunan seruling pendek. Tak menakutkan, tak menyedihkan, hanya lembut,
seperti ucapan perpisahan. Raffi menutup mata, membiarkan suara itu lewat begitu saja, lalu berbisik pelan, "Selamat jalan, Ken." Di dunia yang kembali tenang, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia lihat di sana, atau siapa yang menuntunnya pulang. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar kisah ini, satu hal pasti, sungai menyimpan rahasianya sendiri. Ia tidak berbicara, tapi ia mengingat setiap langkah, setiap doa, setiap jiwa yang pernah tersesat di arusnya. Dan mungkin, jika suatu malam kau berjalan sendirian di tepi sungai yang sunyi, lalu terdengar seruling dari arah kabut, jangan terburu-buru mencari sumbernya. Bisa jadi ada seseorang di seberang sana yang baru saja menemukan jalannya pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Lintasan Misteri Channel. Jika kisah ini membuat Anda merinding, silahkan bagikan ke teman-teman Anda, tekan tombol subscribe, dan tulis di kolom komentar. Apakah Anda masih percaya bahwa ada tempat yang hanya muncul untuk mereka yang dipanggil? Terima kasih telah bertahan hingga akhir cerita malam ini. Kisah tentang sungai terpencil yang menyimpan ritual goib, suara aneh dan rahasia gelap yang akhirnya terungkap. Dari jalan Raffi, kita belajar bahwa tidak semua panggilan patut diikuti, dan tidak setiap jalan menuju cahaya membawa pulang orang yang sama. Sungai mungkin tenang di permukaan, tapi di dasarnya selalu ada sesuatu yang menunggu untuk dikenang, bukan untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton Lintasan Misteri. Jika cerita ini membuat Anda merinding, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan lanjutkan menelusuri kisah-kisah mencekam lainnya di kanal ini.